Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya disinfeksi dan sterilisasi alat yang akan kita praktekkan terhadap pasien. Nah, ini alat yang wajib kita sediakan ya, guys. Nah, di sini yang pertama ada sarung tangan. Sarung tangan rumah tangga ya. Sarung tangan rumah tangga ini kita pakai untuk mencuci tempat makan bekas makan pasien. Nah, setelah sarung tangan rumah tangga, kita sediakan juga lap kerja. Nah, lap kerja ini untuk mengelap sisa-sisa air yang masih ada di tempat makan pasien yang telah kita cuci. Setelah itu, kita sediakan korentang. Korentang ini gunanya untuk mengambil alat yang telah disterilisasi. Setelah itu, kita sediakan juga indikator tip. Indikator tip ini gunanya untuk menandai tanggal dan harinya barang yang telah kita sterilisasi ya. Setelah itu ada juga handscoon di sini. Setelah ada handscoon, masker, kita sediakan juga apron. Selanjutnya kita cuci tangan menggunakan hand sanitizer ya guys. Lakukan dengan cara yang telah diajarkan. Nah, setelah mencuci tangan, kita gunakan masker ya guys. Kalau maskernya sudah kepasang, kita gunakan apron. Apron ini gunanya untuk melindungi tubuh kita dari cairan-cairan yang akan kita gunakan untuk sterilisasi. Aduh, masker aku buka. Kita gunakan apron. Setelah selesai menggunakan apron, kita gunakan sarung tangan rumah tangga. Nah, selesai guys, kayak gini. Berikutnya kita pisahkan alat makan yang telah dipakai pasien untuk kita disinfeksi, sterilisasikan. Nah, kita pisahkan dulu ya di sini. Oh iya, alat makan ini terdiri dari gelas, pelato, sendok, dan garpu. Nah, ini ceritanya tempat makan atau pelato yang infeksiusnya. Yang infeksius bisa kita pisahkan dulu di sini. Setelah itu, kita pisahkan alat yang berbahan stainless. Alat yang berbahan stainless yaitu contohnya bak instrumen yang di dalamnya terdapat pinset dan bengkok. Karena saya nggak ada bengkok, saya pakainya nggak tahu ini namanya apa. Nah, selanjutnya ada alat tenun, yang ini ya alat tenunnya. Selanjutnya ada urinal dan pispot. Nah, urinal dan pispot ini kita pisahkan dulu di sini. Berikutnya ada keranjang. Selanjutnya ada tempat sampah medis dan tempat sampah non medis. Selanjutnya di sini ada cairan klorin 0,5%, Lysol 1-3%, laundry, dan bak yang berisi air panas untuk merendam bekas makan pasien, plato pasien yang infeksius. Di sini ada tromol steril yang di dalamnya adalah duk steril. Nah, selanjutnya kalau ada sampah di dalam plato pasien, kita buang dulu ya ke tempat sampah non medis. Tapi karena ini nggak ada, jadi nggak usah. Nah, pertama-tama yang kita akan cuci adalah gelasnya dahulu. Nah, kita basuh dulu ya di bawah air mengalir. Setelah sudah, kita pakaikan sabun, lalu kita kucek-kucek seperti ini. Nah, setelah sudah, kita bilas lagi di bawah air yang mengalir. Kalau sudah lagi, kita simpan gelas dengan posisi terbalik seperti ini. Setelah gelas, kita cuci garpu dan sendok pasien. Lakukan seperti tadi ya. Kita basuh dulu di bawah air yang mengalir. Kita pakaikan sabun, lalu kita bilas dengan air mengalir lagi. Posisikannya juga terbalik. Setelah itu plato pasien yang steril terakukan. Setelah itu tempat makan pasien kita cuci. Sama seperti tadi juga dibasuh dulu di atas air yang mengalir, di bawah air yang mengalir, lalu kita pakaikan sabun. Kita gosok-gosok dulu seperti ini. Kita bersihkan lagi di bawah, kita bilas di bawah air yang mengalir. Taruhnya sama, terbalik juga.
Nah, untuk tempat makan pasien yang infeksius, kita lakukannya dengan cara yang berbeda. Lakukannya dengan cara merendam plato pasien yang infeksius ke dalam air panas yang bersuhu 40-60 derajat selama 30 menit. Jika sudah 30 menit, kita ambil plato pasien yang infeksius, lalu kita bilas lagi di bawah air yang mengalir. Setelah itu, kita taruh dengan cara yang sama, yaitu pronasi atau terbalik. Setelah selesai, kita lepas handscoon kita, sarung tangan rumah tangga kita, dua-duanya ya. Kita buang ke tempat sampah yang non medis. Tempat sampah medis. Setelah itu, kita gunakan handscoon kita. Sudah ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan sterilisasi kain tenun. Pertama-tama kita ambil kain tenunnya. Kita lihat dulu ada bekas cairan tubuh pasien nggak? Ada darahnya atau ada nanahnya. Nah, kalau ada cairan-cairan dari tubuh pasien, kita bisa cuci dulu, kita basuh dulu di bawah air yang mengalir. Kita pakaikan deterjen, kita gosok-gosok. Jika sudah hilang, kita bisa bilas kembali. Nah, setelah itu kita taruh ini ke cairan yang mengandung lisol. Ini contohnya ya. Ini selama 60 menit. 60 menit ya. Nah, jika sudah kita taruh ini, kita taruh kainnya ke laundry. Nah, sudah. Nah, setelah itu kita akan melakukan sterilisasi alat bengkok dan ini bak instrumen. Nah, jika di dalam bengkok terdapat sampah-sampah medis, maksudnya kayak sampah-sampah bekas pasien, yaitu kapas atau kasa, bisa kita buang dulu ke tempat sampah. Karena ini nggak ada, jadi nggak usah ya. Setelah itu, jika di dalam bak instrumen terdapat dahak atau darah-darah pasien, bisa kita buang dulu. Terus, kalau sudah, yang ini iniannya tadi apa ya namanya, bengkoknya bisa kita bersihkan dulu dengan sikat. Darah-darah yang masih menempel kita bersihkan dulu dengan sikat. Kita bilas lagi di bawah air yang mengalir, lalu kita buang. Nah, ini juga lakukan sama kayak tadi. Jika masih terdapat dahak-dahak pasien, kita bersihkan dulu, kita cuci sampai dahak dan darahnya menghilang. Nah, jika sudah, kita bisa rendam ini di dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Ini ceritanya baknya ya. Nah, kalau sudah 10 menit, kita pisahkan lagi, kita taruh lagi, lalu kita elap dengan lap kerja. Selanjutnya kita ke alat sterilisator. Nah, jika sudah diperiksa keamanan sterilisatornya, kita lihat dulu di atasnya ada barang atau di bawahnya ada barang atau tidak. Nah, jika tidak ada, kita masukkan alat yang tadi kita telah bersihkan ya. Nah, alat-alat yang ini tuh kita simpannya secara terbalik ya, seperti ini. Nah, usahakan jangan terlalu dekat-dekat agar dia itu pemanasannya merata. Maaf, tadi terjadi sedikit kesalahan. Nah, yang benar itu alat-alatnya kita simpan secara terbalik seperti ini. Begitu juga dengan bak instrumennya. Dan jangan rapat-rapat ya teman-teman, agar pemanasannya merata. Nah, sembari menunggu alat yang tadi kita sterilisasikan, kita bisa mengambil duk sterilnya dulu. Kita pakai korentang ya. Kita buka. Kita ambil duk sterilnya. Nah, ini langsung kita tutup ya. Diambil duk sterilnya, kita buka perlahan menggunakan korentang. Kita buka seperti ini ya, jangan menggunakan tangan. Tetapi jika kita tidak yakin bisa, kalau tidak menggunakan tangan, kita boleh menggunakan tangan. Tapi saya bisa, jadi saya kayak gini aja.
Nah, jika sudah, kita ambil alat yang tadi telah kita sterilisasikan menggunakan korentang. Lalu ditaruh ke dalam duk steril. Nah, alat yang tadi kita telah ambil dari alat sterilisator, kita taruh seperti ini. Pakai korentang. Aduh, nggak bisa. Nah, kayak gini. Lalu kita lipat. Nah, jika sudah, kita ambil indikator tipnya untuk menandai tanggal dan waktu kita mensterilisasikan alat tersebut. Jika sudah, di sini bisa ditulis ya kapan kita mulai sterilisasikan alat ini, kayak jam, tanggal, tahun, dan harinya. Setelah itu kita ambil pispotnya dan urinalnya. Jika ada urin di dalam urinal, kita buang dulu ke lupa namanya. Kita buang dulu. Anggap aja ini ya. Sama juga ini kalau ada kita buang dulu. Nah, setelah itu kita bersihkan di bawah air yang mengalir. Nah, jika masih menempel kotoran pada pispot, kita bisa bersihkan menggunakan sikat. Begitu juga dengan urinal. Kalau urinal kita pakai sikat yang ada gagangnya yang bisa masuk. Nah, terus jika sudah, kita bilas lagi dengan air mengalir. Jika sudah, kita bisa langsung jemur di bawah sinar matahari selama 2 jam setiap permukaannya. Yang dimaksud permukaan itu adalah permukaan 1, permukaan 2. Jadi setelah 2 jam sekali kita bisa membalik dia. Kayak dijemurnya kayak gini ya. Untuk mencegah terjadinya jamur. Nah, setelah itu kita lepas handscoon yang tadi kita gunakan. Maaf ya, saya sudah buka handscoonnya. Kita buang handscoonnya ke tempat sampah medis. Begitu juga dengan maskernya, kita lepas dulu. Kita buang ke tempat sampah medis. Nah, maaf ininya udah saya buka. Nah, kita pakai lagi. Nah, yang terakhir apronnya kita buka lagi ya. Kita taruh ke laundry. Nah, ini keranjang laundrynya. Sudah, terima kasih.